Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Putri Pratami dengan NIM 2111-060102. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proses terjadinya evolusi manusia. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, asal-usul evolusi manusia, yang kedua, perubahan fisik dari zaman ke zaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Baiklah, yang pertama itu Darwin dan teori evolusi. Charles Darwin adalah orang pertama yang mengajukan hipotesis tentang evolusi manusia. Menurutnya, manusia berasal dari kera kuno yang kemudian berevolusi menjadi spesies manusia. Yang kedua, Ardipithecus ramidus. Salah satu jenis manusia purba tertua yang ditemukan adalah Ardipithecus ramidus dari Ethiopia. Fosil ini membantu kita memahami asal-usul manusia modern. Yang ketiga, Homo erectus. Manusia purba yang memimpin dalam perkembangan teknologi, termasuk penggunaan alat, adalah Homo erectus. Mereka hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi manusia. Yang pertama itu ada perubahan lingkungan. Perubahan iklim dan lingkungan memainkan peran penting dalam evolusi manusia. Spesies manusia harus beradaptasi dengan lingkungan yang semakin berubah agar bisa bertahan hidup. Yang kedua itu seleksi alam. Spesies manusia yang memiliki sifat adaptif yang kuat akan lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Seleksi alam seperti ini menyebabkan banyak perubahan pada spesies manusia seiring waktu. Yang ketiga itu migrasi dan perkembangan teknologi. Migrasi manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya sering memicu perubahan dalam spesies manusia. Peningkatan teknologi seperti penggunaan alat dan keadaan dalam mencari makanan juga menyebabkan perubahan signifikan pada spesies manusia. Selanjutnya itu fosil-fosil manusia purba. Homo sapiens adalah spesies manusia manusia modern. Manusia modern berevolusi dari Homo erectus sekitar 200.000 tahun yang lalu. Ada banyak fosil Homo sapiens yang telah ditemukan dan menjadi bukti awal peradaban manusia. Selain Homo sapiens dan Homo erectus, ada banyak spesies manusia purba lainnya yang pernah hidup di bumi sebelum kita. Beberapa spesies termasuk Australopithecus, Paranthropus, dan Homo habilis. Selanjutnya, fosil-fosil manusia purba membantu kita memahami bagaimana manusia telah berubah dari waktu ke waktu. Mereka menyediakan bukti fisik tentang asal-usul manusia dan mengenai cara hidup mereka. Selanjutnya, perubahan fisik dari zaman ke zaman. Yang pertama itu ada zaman batu. Manusia yang hidup di zaman batu hidup sebagai pemburu, pengumpul, dan belum mengenal pertanian. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan sangat bergantung pada alam. Yang kedua itu zaman perunggu. Dalam zaman perunggu, teknologi manusia meningkat pesat, termasuk penggunaan logam untuk membuat senjata dan perkakas. Manusia juga mulai berkolaborasi dalam kelompok yang lebih besar. Selanjutnya itu ada zaman modern. Manusia modern hidup dalam masyarakat yang kompleks dan sangat tergantung pada teknologi. Perubahan fisik pada manusia modern mungkin tidak seberapa signifikan, tetapi kemajuan dalam teknologi telah mengubah kehidupan manusia secara dramatis. Selanjutnya itu ada peran lingkungan dalam evolusi manusia. Yang pertama itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim selama sejarah manusia memaksa manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang semakin ekstrim dan tidak stabil. Yang kedua itu ada perubahan geografis. Perubahan geografis seperti pergerakan lempeng bumi dan pergantian salju mengubah bentuk bumi dan pengaruh evolusi manusia. Yang ketiga ini ada pertanian dan kebudayaan. Pertanian dan kebudayaan manusia mempengaruhi perkembangan teknologi dan perkembangan sosial manusia. Manusia mulai hidup dalam masyarakat yang kompleks setelah mendirikan kebudayaan pertanian. Selanjutnya, pengaruh teknologi dalam evolusi manusia. Yang pertama itu ada pertanian. Perkembangan pertanian merubah hidup manusia dan memungkinkan masyarakat untuk berkembang lebih luas. Yang kedua itu ada penggunaan alat. Penggunaan alat seperti pisau, tombak, busur panah, dan lain-lain memungkinkan manusia untuk bertahan hidup dan berkembang lebih efektif. Yang ketiga ini ada teknologi modern. Kemajuan teknologi modern seperti komputer dan internet telah mengubah cara kita hidup dan bekerja drastis. Selanjutnya itu ada evolusi manusia dalam konteks sosial dan agama. Yang pertama pada Perang Dunia dan Genetika. Perang Dunia Kedua memicu peluang riset genetika dan teknologi untuk penelitian tentang manusia. Sekitar 2% DNA manusia berasal dari
fundamental dan merupakan bukti adanya perubahan antara spesies manusia yang berbeda. Yang kedua ini ada teori penciptaan. Beberapa orang terus menganut teori penciptaan sesuai dengan ajaran agama mereka, namun ini tidak signifikan bagi teori evolusi manusia yang diterima secara luas di dunia ilmu pengetahuan. Yang ketiga ini ada kesenjangan sosial. Fakta bahwa manusia modern berasal dari manusia purba mengungkapkan adanya kesenjangan sosial yang drastis dalam sejarah manusia. Efek dari kesenjangan tersebut tetap terlihat sampai sekarang. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.